Kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ana Mar'atul Ibtidah. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه هو السميع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disilakan. وحبذا محمد هدينا لولاه ما كنا ولا بقينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن نجاؤك مسلمين والمشركون قد وقعوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فاعذرهم اللهم خاسرين. الصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kamu para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir baik tadi polisi maupun sipil, khusus segenap pengasuh DKM dan jamaah masjid Nurul Fatah, An-Nur Fatah, itu bagaimana? Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai bersama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan ke hadiah baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta segala keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma pada satu hari murid-murid Kanjeng Nabi Isa sowan kepada Kanjeng Nabi Isa. Biasa rakyat dan umat kalau sedang punya butuh datangnya kepada orang yang dianggap keparat dengan Gusti Allah. Ibu, ketika anak ibu akan mondok, maka ibu dan bapak sowan kepada Pak Yai, mohon pangestu barokah doanya supaya anak saya betah di pondok, ibu bapaknya bisa bayarin pondok dan anaknya pulang jadi ulama. Oke. Ketika para calon lurah sedang punya butuh ingin pilihan lurah supaya terpilih, sowan kepada Pak Kiai nyuwun tambahin pangestu. Ada Pak Lurah? Ada Pak Lurahnya? Alhamdulillah. Ketika calon anggota DPR menjelang pemilihan umum mencalonkan diri ingin dipilih menjadi wakil rakyat, sowan kepada kiai yang diyakini dekat dengan Allah, nyuwun tambahin pangestu. Itu sunat hukumnya dan ini dicontohkan oleh murid-muridnya Kanjeng Nabi Isa. Apa sih program murid Kanjeng Nabi Isa? Apa keinginannya orang Bani Israel? Wakil rakyat ini kemudian menghadap Kanjeng Nabi Isa. Mereka mengatakan, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah Tuhanmu berkuasa menurunkan hidangan untuk kami semua dari langit? Rupanya umat Kanjeng Nabi Isa itu keranjingan, seneng barang luar negeri, kurang cukup dengan panganan yang ada di kampung sendiri. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu semua kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang sudah beriman. Tidak usah neko-neko, gak usah macem-macem kepinginane pangan sing ana nang kampungmu dewek, minum-minumanmu dewek, aja jaluk-jaluk sing ado. Ini paham gak nih? Kalau saya bingung. Tapi mereka memaksakan diri kepada Kanjeng Nabi Isa, nuridu an nakuna min hawa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kanjeng Nabi Isa, kami ingin mencicipi kayak apa rasanya hidangan dari langit. Kami sudah beriman, kami sudah percaya dengan panjenengan, kami sudah beribadah kepada Allah, tapi ini kurang yakin, kurang mantap, ingin mencicipi kayak apa rasanya panganan dari langit supaya tentrem hati kami. Kanjeng Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tidak melakukan kecuali mengajukan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Kenapa? Karena yang namanya wakil rakyat itu katanya apa? Wakil rakyat. Ada wakil rakyat di sini? Ada anggota DPRD?
Akhirnya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah mengajukan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya sambil janji. Kenapa janji? Butuh. Biasa dalam kehidupan ini kalau ada orang yang sedang butuh suka gampang janji, terutama kepada orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Gimana? Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke kiai-kiai bertemu dengan ibu nyai dan para santri kasih sambutan dan sumbangan. Itu kira-kira calon lurah waktu datang ke kiai kasih sambutan dan sumbangan, dalam sambutannya janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih mau jadi lurah menepati janji apa tidak? Oh yang berjanji, oh yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu para calon bupati ketika sedang butuh dengan rakyatnya sowan kepada para kiai, bunyai, para santri datang ke jamaah pengajian, walaupun tidak kenal ikut kondangan, kasih sambutan dan sumbangan, walaupun sebagian bantuannya itu hasil utang-utangan. Waktu itu calon bupati kira-kira dalam sambutannya janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih jadi bupati menepati janji apa tidak? Oh yang berjanji, oh yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu para calon anggota DPR ingin dipilih oleh rakyatnya datang ke masjid-masjid, musola-musola, dan pondok pesantren, ngasih stiker, ngasih kaos, kasih bantuan dan sumbangan. Itu calon DPR kira-kira waktu minta dipilih oleh rakyatnya itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih jadi anggota DPR mati janji apa tidak? Oh yang berjanji, oh yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datang seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya anaknya bisa dijebak dan dicabak. Kemudian dia pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Itu waktu orang rayu-rayu supaya kamu jadi istrinya dan dia mendaftarkan diri jadi kandidat suamimu. Waktu itu rayu-rayu itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih jadi suami kamu dan disesali keberadaannya itu, kemudian mereka menepati janji apa tidak? Janji-janji, janjinya dulu sayang nanti kalau kamu sudah jadi istriku kamu akan kubuatkan rumah yang megah, yang mewah, yang hebat, yang paling keren. Kawin mah kawin, nah anaknya sudah banyak. Rumah sampai sekarang belum dibuatkan yang gede, adanya cuma rumah merebus milis, kamu merebus dari Saudi. Oke. Walaupun dibuatkan rumah yang gede, tapi anaknya dibuatkan rumah-rumahan. Janjinya dulu sayang pun nek wis kawin karo nyok atau kamu bisa larang dhewe kawin mah kawin, mobil gak dibeli-beli, malah anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya sayang nanti setelah menikah kamu akan aku jalan-jalan ke Bali, naik pesawat, naik kapal, buahan, gak usah ngajak orang lain, boro-boro jalan-jalan ke Bali, kerjaan udah ajak damut, memang sawah. Kawin mau kawin, gak pernah naik kapal, cuman jelas anaknya pas kondangan dibelikan kapal sandal. Janjinya sayang nanti di Bali kita akan naik kuda berduaan boncengan, tidak ada orang yang normali, kita nginep di hotel, kita turun ke pantai di mana-mana. Boro-boro mas sudah kawin kita naik kuda, di resme orang tiap malam Jumat diajak kuda. Kudaan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa janji Kanjeng Nabi Isa? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina.
Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit untuk kami semua yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki kepada kami semua, sungguh Kau sebaik-baik memberi rezeki. Apa janji Kanjeng Nabi Isa? Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah, kalau diturunkan sembako dari langit, Nabi Isa setiap tahun dan sepanjang usia dunia bersama umatnya akan senantiasa mengadakan peringatan hari turunnya sembako. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Tegas, sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Bagaimana akan marah sedangkan kesiangannya juga bareng keluaran dari sore? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh tidak marah, tapi kalau suami ibu lambat beli sembako marah apa tidak? Marah. Hamba Allah yang dimuliakan, kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, pantas ilmu akal, kehartiku akal, masuk akal, rasional, makul kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad, khususnya warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Isra Mi'raj ini peringatan hari turunnya sholat. Tapi kenapa ada di antara umat yang ngakunya umat Islam tidak ikut-ikutan peringatan hari turunnya sembahyang? Mereka seenaknya mengatakan peringatan Rajaban bid'ah, Mulutan bid'ah, Haulan bid'ah, Harrah NU bid'ah, tidak apa-apa. Sering saya katakan yang namanya peringatan khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau Cipari hari ini mengadakan peringatan, berarti yang datang hari ini mulai romo kiainya, aparatnya, rakyatnya, jamaahnya, sampai bansernya, kabeh masih punya ingatan. Jadi kalau ada orang yang anti peringatan, bilang-bilang bid'ah peringatan, gak usah tersinggung, gak usah marah. Mungkin orang itu sudah hilang ingatan. Sallallahu Muhammad. Tapi kalau ada ibu-ibu yang lalu pengajian cuma kipas-kipasan, berarti ibu-ibu masih kurang ingatan. Allah yang dimuliakan, please kita bahas siang ini satu ayat sepotong, gak usah panjang-panjang, yang penting sampai ujungnya ya Bu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana. Apa itu subhana? Subhana itu tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu zikir. Apa itu zikir? Eling maling Gusti, ingat kepada Masya Allah, zikir itu penting. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siang ini Cipari ada orang-orang berzikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ibu zikir apa tidak? Zikir apa ngoten? Zikir semua. Jangankan di pengajian, kita dulu mau sekolahnya kudu zikir kan? Zikir dokter. Iya ngoten. Zikir yang mana saudara-saudara? Alhamdulillah pada siang ini Ciawi Cipari berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya silahkan, mau zikir yang jahar juga boleh, mau yang khafi juga boleh. Apa artinya? Zikir ada dua macam. Zikir khafi artinya pelan-pelan, tidak ada suaranya tapi ada rasanya. Zikir jahar itu keras, ada kedengaran suara dari lisannya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi, ana dahar, ana khafi. Hari Jakarta kedengaran suaranya tang-teng piringnya, tapi nek ngopi gak
krungu kok krasa rasane nang awake sing minum dhewe. Mulane pikir ana jahar, ana kopi, ana dahar, ana kopi. Masya Allah, kalau ibu-ibu melihat siang ini, yang berdiri di jalan bukan cuma banser. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi pernah dawuh, innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisal dzikri wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayuqunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya polisi, Allah punya tentara, Allah punya pasukan dan punya petugas yang jumlahnya sangat banyak dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis dzikir. Siang ini yang datang tidak sampai 10.000 orang, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan kumpul di tempat ini semua bergabung dengan pengurus masjid Nurul Falah. Alhamdulillah. Allah mau patah sih. Anu patah, anu patah. Ini itu apa kamu udah sendiri? Nah, pakai idhofah jangan pakai al-kali tanwinun wa anta idhofatun wa irma taroni wa takun makaniyah. Jangan pakai al-an-nur fatah, nurul fatah no ya bulan. Mungkin ada 2 orang ya. Sallallahu Muhammad. Malaikat Allah yang kumpul di tempat ini jumlahnya jutaan. Untuk apa? Ketika menyaksikan orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika orang beriman ada yang zikir, malaikat ikut zikiran. Ketika orang yang beriman berselawat, malaikat ikut selawatan. Dan saat nanti kalau panjenengan selalu berdoa kepada Allah, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah, malaikat kata Nabi menghamparkan sayapnya sampai ke langit, sambung menyambung sampai ke langit, tidak putus sayapnya, menaungi kita semua. Walaupun panas, tapi ini panas di bawah terik matahari ini adalah di bawah sayap malaikat. Apa kata mereka? Halummu ila hajatikum. Wis panjang apa kalau mau bagaimana itu jauh yang bilang tuh tak ngomongan bisa dolan dimakan kabeh apa ada kowe kene aja yang bilang jauh di ngomong bae iki ada apa? Ganti orang. Nanti mau betul. Kata malaikat, "Alummu ila hajatikum," kali tanya di hadapan aing ku aing bedakan hayang manusia ke kali mungkin kan ku alam karep anjeun nya hayang anjeun kan kitu. Silakan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan, kami akan sampaikan kepada Allah, saya akan mengabulkan dan memberikan apa yang jadi harapan dan doa-doa kalian. Allahumma amin. Semua doa yang datang di tempat ini insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab malaikat ikut menjadi tim sukses. Allahumma amin. Lain sama tim sukses caleg gitu. Kalau tim sukses caleg kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malas. Kenapa sukses dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau sudah beres urusannya nggak ada yang beres. Tuh sama wakil rakyat tuh anggota DPR. Waktu jalan pertama ada orang hajatan dia kondangan, ada penutan ngasih sambutan, rajaban dia ngasih sambutan, masya Allah ngasih sumbangan. Ada orang sakit walaupun dia kenal dikasih bantuan, orang mati orang mau ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang rajabannya di Nur Patah tidak muncul-muncul acan kan dongo-dongo acan. Makanya kita doakan tokoh-tokoh yang saya datang mudah-mudahan panjang umurnya. Anggota DPR yang datang cuma musim kampanye mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, Kanjeng Nabi dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat kita ini hari ini sudah menjadi raudhah, taman di antara taman-taman surga. Bu, nggak dalam-dalam lah. Orang dalam merasa senang. Bu,
beranggapan bahwa yang namanya Raudhah cuma satu di Madinah di samping makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Tidak, kata Kanjeng Nabi, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, berdoa kepada Allah, baik itu di Mekah, di Madinah, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Cipari ini adalah Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini Raudhah, saudara-saudara. Ini kelihatannya saja kembang-kembang ini udah pada perikil karena 2 hari tidak disiram. Tapi tahukah kita karena kembang ini berada di majelis zikir, majelis taklim, majelis Isra Mi'raj, insya Allah ini adalah bunga surga. Bunga surga segar apa layu? Bunga surga segar apa layu? Usaha. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Mana? Ini bunga surga. Mungkin di antara ibu-ibu yang datang pada siang ini ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada? Ada yang di atas 60 tahun? Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di taman surga seperti ini, insya Allah beliau bukan lagi nenek-nenek di hadapan Allah, dia adalah bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Saya tuh alergi kalau pas mau AC boleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Walaupun Raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Jadi amin, kalau orang banyak kudung merah mati kafir lagi. Hamba Allah yang dimuliakan, karena ini taman surga, anak-anak kecil betah walaupun tidak ada makanannya, cuma main lato-lato saja. Perawannya betah walaupun karena demi pacarnya, orang tuanya betah diradiokan oleh suami di rumahnya, kiainya betah, ulamanya betah, semuanya betah, malaikat-malaikat Allah juga betah. Yang tidak betah di majelis zikir hanya syekh. Sebab yang namanya setan, ibu-ibu, kalau ada orang yang membaca Al-Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang selawat dia akan kelojotan, kalau ada yang membaca doa kabur pergi entah kemana jalan. Mulai besok kalau selesai sholat berjamaah, imamnya ngajak zikir berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan padahal tidak ada urusan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau lagi pengajian ada ibu-ibu yang kipas-kipasan, berarti orang itu sudah kerasukan. Kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Hari ini Nahdlatul Ulama sedang 1 abadnya. Oke? Saya nggak sempat datang ke sana karena dunia, karena saya mau main lapangan. Amaliyah Nahdlatul Ulama sekarang sudah diganggu oleh oteng-oteng. Ada oteng-oteng. Malang mereka seenaknya mengatakan amaliyah kita semuanya bid'ah. Mulai zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, mauludan rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, semuanya bid'ah. Kita warga Nahdlatul Ulama tidak usah marah, biarkan saja, gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi, gitu. Ini kerja saya tidak tahu, tidak harus foto-foto. Kenapa warga Nahdlatul Ulama tidak emosional? Sebab warga NU sudah paham tentang perbedaan pendapat, gimana?
dia kenal 4 mazhab, kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, biasa beda pendapat. Umat Islam Indonesia mayoritasnya Nahdlatul Ulama sudah biasa beda pendapat, beda pendapatan. Gitu betul? Di sini pendapatnya sama enggak? Pendapatannya sama enggak? Biasa saja. Biasa. Kita sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, punya 2 kewajiban saudara-saudara. Yang pertama, kita wajib saling menyayangi, saling mencintai. Saling mencintai. Yang kedua, sesama umat Islam wajibnya saling menghargai, saling menghormati. Saling menghormati. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia diganggu, mereka mengatakan sesat terhadap amalia kita. Mereka berkata zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, syiar kubur bid'ah, wudhu dan najaban bid'ah. Kompak seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim ketika dilempar, diganggu oleh setan, setannya dilempar oleh Ibrahim dan keluarganya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya diganggu oleh setan ketika akan menyembelih anaknya. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim? Anaknya dan istrinya tidak banyak bicara. Ketika datang setan mengganggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tanya ayatnya dan hadisnya, ambil batu, lempar, minggat setannya, kabur setannya, lapor sama bosnya. Mereka gagal mami bos. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari godaan setan dan aliran setan. Karena Ismail sebagai bangsalnya, karena Siti Hajar muslimatnya dan pakaiannya, karena Ibrahim Suriah dan Kanibidiahnya bersama aparat setempat kompak dan serta tidak memberikan kesempatan Ustaz Syekhan untuk memberikan pengajian di musholanya, apalagi khutbah Jumat di Masjid Nur Fatah. Makanya kalau besok ada orang yang seenaknya menyalahgunakan amaliyah Nahdlatul Ulama, tidak mau bersahabat dalam perbedaan, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, syiar kubur bid'ah, muludan bid'ah, rajaban bid'ah. Tidak usah tanya ayatnya, tidak usah diskusikan hadisnya. Ambil batu, ambil batu, jelas apa jelas? Itu aja kok. Repot. Ada repot. Mendingan kopi. Malaikat lapor kepada Allah. Dari mana kan? Dari Cipali. Oh, Cipali yang kalau dari Majinan karena hujan laju gitu ya. Ada acara apakah ya Allah? Hamba-hambamu di Masjid Nur Fatah mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabimu. Siapa yang datang kan? Masya Allah, para kiainya datang, bahkan ibu-ibu dari kecamatan juga datang, lurahnya datang, RW-nya datang, RT-nya datang, semuanya datang, anak kecil juga datang, walaupun duduk di masjid kelaparan karena tidak diberi makanan. Apa yang mereka lakukan, wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Nur Fatah, semuanya mereka berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Cipali minta diampuni dosa-dosanya. Tapi ketahuilah wahai malaikatku, aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, orang Cipali minta dibebaskan dari api neraka.
Ya, tapi ingat juga, aku tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Cipari semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Masukkanlah mereka ke dalam surga. Memangnya orang Cipari ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu tahu orang Cipari tidak ada potongan masuk surga? Dari cara duduk dan duduknya bapak dan ibu. Ada bapak-bapak yang nongkrong di jalan lihat di motor terus. Ada ibu-ibu yang duduknya selonjong. Ada yang lendean. Ada yang ngetein bocah kelihatan sama kiai. Bahkan di belakang ada yang sibuk masuk-masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga yang mendekati? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti orang Cipari akan histeris, menjerit-jerit minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati, surga sudah siap. Tapi saat ini karena belum kiamat saksikan dosa orang Cipari semuanya sudah kuampuni. Allahumma, Allahumma. Indah apa badan? Indah apa badan? Bahagia apa badan? Kumpul begini indah dan bahagia kok ada yang bilang bid jancok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang apa? Hebatnya zikir dan doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sebagai manusia kadang-kadang menganggap remeh dan kecil terhadap zikir dan doa pada Allah. Padahal para nabi, para wali dan orang-orang saleh terdahulu, termasuk para kiai hari ini, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan dan cobaan. Gila kan? Jangan anggap remeh zikir. Monggo pirsani Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam sedang enak-enaknya rumah tangga, pengantin baru, belum punya anak, sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, akeh kebun, akeh sawah, barang murah sawah dirumbas, bumi subur sawah dilandur, gemah lipah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lumbak libu kelombang loken, beruk di juru beruk di pantong alayah, di tengah himah cek ulang sunak begitu. Ini ngerti apa lagi ya? Pesan Allah cuma dua. Sebagai orang kaya, pengantin baru yang baru dilantik jadi presiden di dalam surga, pesan Allah cuma dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, uskun. Uskun. Apa itu uskun? Uskun itu sakanaya 10. Kalau kita belajar Quran suka ada yang namanya harokat, fathah, kasroh, dhamma, tasdid dan sukun. Apa artinya sukun? Sukun itu tenang, anteng, tinggal menang. Makanya ketika laki-laki selalu kawin lamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kawin itu supaya sing lanang sukun kepada istrinya. Sebab apa? Sebelum kawin biasanya laki-laki di badannya tuh ada yang berharokat. Harokat itu artinya bergerak, obah-obah. Angkatnya ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Begitu punya istri sukun. Ya bos, syukurku nanti ya. Ada benda yang bergerak-gerak, harkatnya dhamma, apa kasroh, ketemu dengan istri mati. Berarti ibu tukang mateni. Bisa mateni, bisa nguripi apa ora?
Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu, bawa istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan kamu makan apa saja dari rezeki yang berlimpah yang aku berikan pada kamu berdua. Wala taqraba hadhihi syajarata, tapi satu pohon ini jangan didekati, walaupun dia ada di kebunmu atau di kantormu atau di mejamu dan di lacimu atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan kamu ambil, itu korupsi, nanti kamu masuk orang dolim. Dan yang kedua, inna hadza adulaka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hai Adam, ini ada orang yang menjadi rivalmu, musuh kamu, lawan politik kamu yang sudah pernah kabur ke luar negeri. Waspada, nanti kalau pulang ke dalam negeri, jangan sampai kamu dengarkan ucapannya, jangan sampai kamu koalisi dengan dia, dia acak-acak negeri surgamu. Tahu-tahu setan datang silaturahim. Setan suka silaturahim ya? Bu, setan suka silaturahim apa tidak? Paling rajin, tapi dia punya kepentingan politik. Makanya 2024 kalau ada kiai yang ceramah di masjid, pilih si anu, Bapak Ibu cukup baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebab sekarang aneh, sholat subuh berjamaah ada presidennya, dan sholat subuhnya sudah digunakan untuk kepentingan politik menjelang 2024. NU nggak usah apa, nggak usah ribet. Begitu ada orang yang kampanye di pengajian-pengajian, yang kirim WA, ibu baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi kalau sudah diingatkan sama kiainya, sudah diingatkan sama DKM dan jamaahnya, masih ada yang ngeyel, berarti ini setan. Ambil batu, gimana warga NU? Nunggu dawuh Nyai Mawon. Setuju? Santai. Itu aja kok. Jadi kalau besok kampanye, kita semuanya apa? Nunggu dawuh Kiai. Ayo bareng-bareng. Nunggu dawuh Kiai. Pilih si anu, jawab. Pilih si anu, jawab. Aman. Santai. Sallallahu Muhammad. Setan datang silaturahmi, biasa kalau sedang butuh dengan suara rakyat silaturahmi, tapi kedatangannya setan untuk menjatuhkan kekuasaan dari Adam dan Hawa. Makanya siapa saja yang mengganggu pemerintahan yang sedang bekerja, mengganggu negara yang sedang berkarya untuk rakyatnya, sebetulnya dia adalah setan. Dan kamu dapat ayatnya kan? Ya, ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata, ya iya. Lah apa setan? Saya kan nonton YouTube gitu. Setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan juga pakai postingan tapi nggak mau pakai kajian. Setan bacanya WhatsApp, nggak mau baca mushaf. Jadi pegang tab, bukan kitab. Kamu tahu tafsirnya? Tahu? Ini orang di anu negatif gue. Nah itu tafsir versi kamu. Loh, aku mah nonton wireng yang ngono tafsirnya. Puasa yang ngono, limbo yang ngono, rapiak yang ngono. Kalau bayar banyak duit yang ngono, keisuki yang ngono. Nah, itu tafsirnya tidak pas. Terus manhakum rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini wa takuna khalidin. Justru Allah melarang kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohonnya, kamu makan buahnya, kamu naik jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak bakal di-impeachment. Alhamdulillah, setan dia ngomong, dia digorok. Biar janjinya lalu kepilihan pasal jalan, kasih jalannya mau cerita jeruk baik lah. وقاسمهما إني
Karena tidak dipercaya oleh Adam dan Hawa, akhirnya setan sumpah. Memang jurkam itu suka sumpah dulu. Oke. Kita banyak ya. Begitu mendengar setan sumpah, goncang hati Adam, goyang pendirian Adam. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan. Yang makan buah larangan itu Adam apa istrinya dulu? Istrinya dulu. Adam apa istrinya? Istrinya. Allah memang tidak menyebutkan pelanggaran pada istrinya. Fa'asa Adam rabbahu, yang disebut adalah Adamnya, walaupun bisa jadi yang melanggar pertama adalah istrinya. Kenapa? Yang namanya istri itu swarga nunut neraka. Suami yang dipersalahkan. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama makan itu adalah istrinya. Apa dalilnya? Tuh makan buahnya sudah sampai di dada, ada baru sampai tenggorokan. Ada ibu-ibu katanya protes ke saya, kalau sih makannya dan pisit, mana buktinya orang makannya loro guys anisun. Itu mau bukan buah, itu mah biji. Kenapa yang makan tergoda duluan adalah istrinya? Perempuan memang gampang percayaan sama sales. Oke, gampang tergoda iklan tiap minggu saya odek menunggu. Ayo ngaku ayo. Makanya perempuan banyak mendapatkan penyesalan, beli ini menyesal, beli ini menyesal. Termasuk dapat suami itu gara-gara iklan suami akhirnya menyesal. Kita sampai situ gue. Dia muncul lakak gue. Tapi saya lihat kebanyakan di sini sih kayaknya istrinya galak-galak ya. Saya lihat dari suaminya, kalau suaminya kurus-kurus gini pasti lah galak-galak. Betul itu. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan, jatuh ke bumi, ruginya 3. 1. Telanjang bulan. Badat lahuma sawatuhuma, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Yang kesodar kudu rekoso, krisis pangan. Yang ketiga, konon krisis desintegrasi rumah tangga. Karena Adam dan Hawa akhirnya berpisah. Siti Hawa jatuhnya di Jeddah, Kanjeng Nabi Adam jatuhnya di India. Masya Allah. Saya tanya ibu-ibu, jadi ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Saya tanya bapak-bapak, panjenengan kehilangan istri sedih apa tidak? Tidak. Cari lagi. Bagaimana kamu akan merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan? Hawa yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi kan tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, kamu dikasih alamat? Palsu. Untung saja Adam dapat WA. WA anget ya tapi dapat wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dapat kiriman ijazah langsung dari Gusti Allah. Sanadnya mutasil, nggak sembarangan ngarang-ngarang lu. Apa yang dibacakan dari Nabi Adam diijazahkan dari Allah?
Satu kaul mengatakan Kanjeng Nabi Adam moco istighfar. Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna. Monggo sareng. Rabbana ya pendapat lain mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kanjeng Nabi Adam kemudian menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani wa rafa'tu ra'si falatu maktuban 'ala qawaimil 'arsy la ilaha illallah Muhammad Rasulullah anda kalam tudhib islam min asma'i khalqik illa huwa haqqul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang aras ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam sebuah kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sadaqta ya Adam, innahu abul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika walaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Jadi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Adam saat itu dua bu, yang pertama istighfar dan kedua tawassul. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tetapi ketika ditegur oleh Allah tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, makanya kalau ada yang mengusik-musikkan tawasul, mengharamkan tawasul, jangan-jangan turunan setan. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Itu aja kok, daripada repot. Tawasul ini kemudian dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Soal Nabi Muhammad tadi lagi sama ya Rabbi bil
akhirnya Kanjeng Nabi Adam kakinya digiring tanpa Sherlock, tanpa Google Map, digiring kakinya sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya yang sedang memanggil-manggil namanya, datanglah. Akhirnya dicoret dari belakang, kini ku datang padamu semula, sambut lagi datanganku. Kakak dari mana? Cari kan? Oh iya, tadi ku kopi dulu, mana semangat tadi, tak semangat ya. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu semula, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Rupanya semalam Siti Hawa habis mimpi, dia bilang, pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi, pertemuan yang ku impikan ini jadi pertemuan yang ku dambakan. Allahumma sholli ala salim. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca karena baca tawas. Makanya ibu-ibu kalau selalu terjadi krisis ekonomi, jangan nyalakan laki-laki, jangan nyerang suami, sadar diri, tobat pada ilahi Rabbi, baca astagfirullah. Bapak punya dosa, panjangan ada dosa kan? Ibu punya dosa, tidak usah khawatir. Dosaku besar Kiai, lebih besar ampunan Allah. Dosaku banyak Kiai, lebih banyak ampunan Allah. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antara pemain politik dengan musuhnya, yaitu anak buah Firaun, sampai mati dipukulnya, nyatanya diangkat jadi kalimullah? Bukankah Umar bin Khattab juga pernah menghubung hidup anak perawannya sampai mati di depan matanya, nyatanya diangkat jadi khalifahnya Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga seorang pacul kenamaan yang banyak anggaran, nyatanya diangkat jadi aliyatullah? Bukankah Syahata Batul Wulad juga seorang tukang bobok, tukang taruh, tukang wisata, andornya, ojok, segala sendok, segala pojok, nyatanya diangkat jadi waliullah? Kenapa? Mereka melakukan kesalahan tapi sadar, tobat pada Allah, baca istighfar. Siapapun kita hari ini, seburuk apapun kita sebelum ini, yakinlah pada Allah. Dengan berkah kumpul kita, insya Allah bersih dosa-dosa kita. Dosa itu ibaratnya adalah leher yang ada batuk dan tidak. Istighfar adalah air putih. Ketika batuk minum air putih bersih. Tapi kalau suara kurang bening, itu juga penyakit, obatnya adalah air putih. Kalau ngantuk itu matanya, obatnya adalah air kopi biasa. Pertama-tama kopi, lama-lama terus pacaran cium pipi, ujung-ujungnya bisa terus nak.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu mau berangkat dulu? Yuk kita sama merenung ya. Bareng-bareng sama makan kosong. Ya. Nah, ibu besok nih lakal suaranya. Dibikin sekarang orang. Dan ini semuanya kompak ya. Namanya sudah hati-hati, nggak apa-apa itu musik Arab, sekali-kali musik Indonesia ya. Dan itu macam mandi sama kan? Stereonya mungkin kabelnya. Ada kabel cadangan dari teman saya biasanya. Mungkin panjangan punya kabel yang bagus. Tapi selanangnya lagi ya. Nah, sebenarnya. Gak apa-apa, ini namanya bercanda. Boleh sama dia. Apa ya? Pokoknya kalau ada pengajian anak-anak yang dekat dengan saya, insya Allah hidup ini banyak barokahnya nih. Jangan dikeselin. Jangan malain. Kalau ibu-ibu yang bawa kapal-kapalan bawa kemana? Kan bukan biasa saja. Dia mengganggu. Nanti yang suaranya merdu, jangan mana-mana dulu nanti dia salah. Semua ini. Tasbih. Kita baru subhana. Sampai innahu huwas sami'ul basir, insyaallah dia panjang. Subhana adalah tasbih. Apa faedah tasbih? Banyak. Siang ini gak usah banyak-banyak. Pertama, tasbih digunakan untuk menyatakan kekaguman terhadap sesuatu. Melihat gadis cantik baca subhan, melihat pemuda ganteng subhan, melihat orang pintar subhan, melihat main poin cekir subhan, cetak kun subhan, terus anjing.
Allah mulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi, artinya apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mengagumkan, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh makhluknya. Makanya bukan sar tapi asra bi 'abdihi, Gusti Allah panitianya. Ya. Apa yang kedua faedahnya? Faedahnya tasbih digunakan untuk melepaskan hamba-hamba orang yang beriman dari kegelapan hidupnya. Mana contohnya? Kanjeng Nabi Yunus gitu. Nabi Yunus itu seorang dai kondang mubalek terkenal tapi kecewa dengan umatnya. Kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru, mubalek bikin partai kapok bebek. Ketika jadi bikin partai, apakah dia naik? Dia cemplungkan ke lautan, dimakan ikan, dimakan iwan, ya hiu. Teorinya orang yang dimakan oleh ikan akan hancur tubuhnya berkeping-keping jadi kotoran ikan, tapi tidak dengan Kanjeng Nabi Yunus. Kanjeng Nabi Yunus sakti mondoro gunung mata kaji kasetan duwe jimat dipatak jimatnya nopo tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Monggo la ilaha untuk mustak. Ringkas zikirnya, singkat doanya, pendek wiridnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan tanpa noda, tanpa lecet sedikit pun badannya. Kenapa? Karena baca tas. Kenapa ayat ini tasbih, kalimat tasbih digunakan untuk perjalanan Kanjeng Nabi? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad di tahun itu tahun kegelapan, ditinggalkan oleh paman benteng perjuangan, ditinggalkan oleh istrinya donatur utama perjuangan, dipanggil oleh Allah. Karena itu dimulai dengan subhana, diijabah karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad tindak berangkat. Kalau kemarin cuma bertemu dengan istri dan pamannya, besoknya berangkat Isra Mi'raj bertemu dengan para veteran kanjeng Nabi yang sudah mendahului beliau. Kira-kira sedang ketemu bojo apa sedang ketemu Nabi? Apa nih bebo? Mendingan ketemu Nabi apa ketemu bojo? Dan janji Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, tasbih bukan cuma ampuh bagi Kanjeng Nabi Yunus dan Kanjeng Nabi Muhammad, tasbih juga ampuh buat umatnya. Syaratnya kudu beriman. Jadi kalau ibu-ibu hidup dalam kegelapan, baca tasbihnya Kanjeng Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Syaratnya iman. Ada kita beriman apa tidak? Yakin percaya. Pak RT ini iman apa benar? Ada Pak RT di sini? Saya doakan siapa saja RT yang datang siang ini, semuanya tambah rezekinya, tambah hartanya, tambah ilmunya, tambah istrinya. Amin, amin ya. Siapa saja RT yang datang siang ini tempat ini, saya doakan mudah-mudahan tahun besok diangkat jadi lurah. Diangkat jadi lurah. Di pedalaman Irian Jaya. Syaratnya beriman. Maka doa ini pun akan ampuh diamalkan sama Pak RT kalau RT-nya beriman. Minggu besok panjenengan ajak Pak RT jalan-jalan ke kebun binatang.
sampai di kebun binatang bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, panjenengan dorong Pak RT dengan penuh keikhlasan sampai di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT habis. Malah macannya ngomong alhamdulillah, kita mulut ancongan kita ya. Mulutnya sih, karena kok ancongan kok sandinya anu apa? Kamu nganten tunggu karena ya saya mau tes pura-pura ngantuk apa enggak? Jangan yakin gitu. Ancongan apa ancongan? Bilang dengan saya. Ke sana ya. Nanti kalau mau ke Jakarta balik ke sana Mas Adi. Wah, satu adik lah. Apes. Yang pertama, kalau panjenengan gelap hidup, krisis ekonomi, apapun juga baca tasbih. Oke? Yang kedua, tasbih itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai senjata yang dibagikan pada umatnya untuk mengantarkan mereka kepada cita-cita dan harapannya yang sudah tidak mampu di otak dan ototnya. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Kondakan ibu-ibu, nek randu anak susah apa betul? Susah apa betul? Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, malah di Cipari ada yang belum kawin sudah punya anak. Nabi Zakaria mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wa ana 'abdun min asyrafil syai wa lam akun bi syaqiyya wa inni khaiftu mawlidin wa rabbi wa kanat ba'di aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithuni al yaqub wa tahawwa bi wadiya rabbi la tadri fa'da wa anta khairul warithin. Saya baca semua dan nanti ada yang mau mengamalkannya. Didawuhi insyaallah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu. Kamu akan kami beri anak laki-laki namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti dia. Anaknya Nabi Zakaria belum lahir sudah diberi nama. Makanya kalau ada orang menyiapkan nama sebelum lahir jangan disalah-salahkan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Siapa namanya? Yahya. Kenapa Yahya? Yahya artinya hidup. Sebab ketika Zakaria sampai tua dan istri manusia, seakan-akan mereka sudah mati. Begitu punya anak, seakan-akan Zakaria hidup lagi. Ayo saya tanya ibu-ibu, itu bisa nggak menghidupkan yang mati? Bisa. Bro, bisa menghidupkan yang mati nggak? Bisa. Maksudnya kompor, TV, elek namanya. Harus mati total kok ya. Robby Candi ayah. Nabi Zakaria sempat bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku dari muda. Wah Zakaria, wah alaiya ajrun. Maka khalaqtu kami qablu wa lam taku syai'an. Itu urusan gampang untuk aku Zakaria, aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan kamu belum apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Robby Candi ayah. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Dan apa warnanya itu? Ini kesan lari di depan ini. Jadi orang itu ya mau bakaran di dalam itu kecil. Ya Tuhanku buatkan tandanya untuk aku. Perlu Zakaria. Tuh. Ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak?
Syaratnya 2, tak kasih nanti wiridannya nih. Syaratnya 2. Syarat yang pertama harus sudah kawin. Kalau kalian udah derek apa enggak? Syarat yang kedua, istrinya itu wajib istri sendiri. Yang pertama, Allah tu kaliman nasa salah satu ayamin ila romza. Topo wicara orang pada lawasin itu dino mencoba nganggu astos kawiro. 3 hari 3 malam tidak bicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja, tidak bicara. Mulanya kalau nanti ada kiai NU masuk ke Tijaniyah, ada topo wicara ora satu ora guna ora tukang ndoklawan padha. Lawase sepuluh itu ngamalke toreko gurune supaya apa? Bersih lisannya. Sebab selama ini kalau lisan bicara itu kotor selalu, ngelek-ngelekke wong, ngancam-ngancam wong, bully wong. Wis daripada ngomongin wong, diam, jangan bicara selama 3 hari 3 malam. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsiran Zakaria. Walaupun kamu 3 hari 3 malam tidak bicara dengan manusia, tapi tetap kudu banyak zikir kepada Allah. Kamu tidak ngobrol tapi banyak zikir. Persis ibu-ibu di Cipari jarang-jarang zikir, banyak persis. Yang ketiga, wasabbih bil asyiji wal ibkar. Bacalah tasbih nih subhanaliki, bacalah tasbih pagi dan petang. Jadi seakan-akan topo wicoro adalah selongsongannya, pistolnya, gagangnya. Zikir kepada Allah adalah pemantiknya, tasbih pelornya. Mulane kiai awake gring bojone papat anak kabeh. Kowe ora nemu bojo siji karo yo tak bisa ya. Tasbih gue. Coba. Begitu diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, istrinya nenek-nenek 80 tahun mendut bebek apa? Mendut ya? Ini kira-kira kalau di Cipari ada nenek-nenek 80 tahun metang rame apa enggak? Kira-kira apa betul? Viral apa betul? Oh ini orang-orang itu pengen ya, kabeh dari Cipari. Masalahnya kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca baca tas. Ini juga bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama Pak RT. Begitu sudah dikawin, kemudian diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek hati. Janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memahasucikan Allah pagi dan petang. Ini lihat. Apa jaminannya?
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah lah yang akan bersolawat kepada kamu bersama malaikat-malaikatnya. Saya tidak akan terjemahkan salawat dengan rahman dan ghufran maghfirah dan sebagainya. Teksnya adalah yusalli 'alaikum. Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada kamu semua yang baca zikir dan baca tasbih pagi dan petang. Di surat yang sama Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Di surat ini juga Allah mengatakan bersolawat, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang beriman yang zikir dan tasbih pagi dan petang. Perhatikan ayat ini. Hebatnya ahli zikir. Apa itu salawat? Buahnya saya tidak akan uraikan makna ar-rahmah, makna al-maghfirah dan sebagainya, tapi teksnya yang pasti liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau Allah dan malaikatnya sudah bersalawat pada kamu, kamu semua akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya terang. Habis gelap terbitlah. Nah, saya mau kasih ibu oleh-oleh. Pesan orang kerja orang sok. Yang pertama landasannya dulu. Saya sudah siapkan wirid dan doa terbaik sedunia. Kita pun aja. Monggo yang sakit nanti di depan saja di situ. Yang mau nanti tak ijazahkan bareng-bareng. Saya tidak menjual ibu, ya. Nanti taruh di situ saja, ibu tinggal ngambil di situ, bayarnya di situ juga ya. Saya nggak jual, yang jual di situ. Kalau panjenengan hidup gelap, apa wiridnya, terornya, tasbih. Masing-masing zikir dan wirid itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Semua zikir dan wirid itu kayak senjata, ibu. Ada silet, ada pisau, ada golok, ada kapak, ada gergaji, ada pedang, ada samurai, semuanya tajam. Tapi masing-masing ono penganggone dewe-dewe kita ngobrol. Silet tajam buat iris kertas. Ya kalau silet tajam buat menebang pohon kelapa kering. Gergaji tajam buat motongin kayu. Ya kalau gergaji tajam buat nyurati bocah, hancur sotongnya. Kampak tajam buat belain kayu bakarnya, kampak tajam buat motong kumis, rokok sairunnya rasa lambi-lambi. Artinya apa? Kabeh dikir nggih ampuh ning masing-masing wonten panganggone nggih. Mulai bekerja baca bis. Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat musibah ina. Beban berat la haula wala quwata illa billah. Lihat mau udah ganteng subhan. Mertua mati alhamdulillah. Kalau cuma nabrak kok mati atau sholat Hidup gelap obatnya adalah tasbih. Kapan minumnya? Minumnya 2 waktu. Bukrotan wa asiyah, bukrotan wa asyiyah, bil huduwi wal asal, qabla tu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Itu sama di dalam Quran, diulang-ulang oleh Allah. Artinya apa? Wirid dan tasbih itu bacanya bar sholat subuh sebelum keluar matahari, bar asar sebelum terbenam matahari. Dosisnya berapa kapsul sekali minum? Baik, dokternya yang tahu. Yang tahu Kanjeng Nabi tibbil qulub. Beliau tabibul qulubnya. Kanjeng Nabi Dawud man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun qat bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala misra qala al-awzad alaihi. Siapa yang membaca pagi-pagi dan sore 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, 100 pagi hari dan 100 sore hari, maka tidak datang kepada Allah dengan kehebatan yang seperti dia kecuali orang yang amalnya sama dengan dia atau lebih banyak dari yang dibacanya. Sakit penyakitnya kegelapan, obatnya tasbih, minumnya bar asar bar subuh. Sekali minum berapa? Sekali minum berapa? Yang dibacanya kayak apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus
Terus Bapak Ibu baca sepanjang ayat kita. Insya Allah kegelapan apapun Allah akan melepaskannya. Jelas ya? Duhur ya? Apa kelas? Ya? Masih jauh? Emang mau kemana? Oh, anakku ini sekolahnya bodoh belet, dapat nilai merah malah seneng. Apa kan? Aku dapat nilai bagus, nilaiku sudah matang, temanku masih hijau-hijau, aku udah merah sendiri. Jangan kerik, sabar, sabar. Ibu ambil air putih, lenggah ba'da subuh ba'da asar. Setelah baca munajat tiap hari, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, tiupkan, ditambah dengan satu ayat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiupkan, berdoa, ya Allah, cerdaskan anakku, rajinkan anakku, pinterkan anakku, mudahkan dia mencari ilmu. Pagi, ini air sudah ibu bapak bacakan doa untuk kamu, minum ya nak, supaya kamu pintar sekolahnya. Minum. Insya Allah anak gua panggil saya pintar-pintar, amin. Saya nggak memakan sendiri bu, bukan sombong, bukan hebat, yakin. Dari mulai di Indonesia sampai di Mesir anak saya juara. Nih, tasbih. Oh, anakku sudah pintar sekolahnya tapi sampai sekarang tidak kawin-kawin, cuma gonta-ganti pacar saja tiap bulan. Oh, pacar kok gonta-ganti merah. Ibu lenggah. Soal nasari ke Gusti Allah mau tasbih. Bar subuh kalian baca asar, subhanallah wa bihamdihi ping 100 bar subuh, subhanallah wa bihamdihi ping 100 bar asar. Selesai 100 ibu baca doa, ibu baca ayat, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tiupkan. Apa ayatnya betul? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha terus mimma tunbitul amin anfusihim amin mah surat Yasin lah. Surat Yasin mau ngerti apa? Ya kan? Berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkan maksiat dari anakku, pertemukan dia dengan pasangannya, bahagiakan rumah tangganya. Nah, tak sarang-sarang kok ya pun pacaran baik, orang kawin-kawin, terus unjukan banyak dia mugo-mugo dan untuk jodoh sing apik. Insyaallah. Oh, anakku sudah kawin, sudah rumah tangga, tapi karir suamiku diganjel-ganjel. Ket dia orang munggah-munggah pangkate, ibu gak usah emosi. Sowan Gusti Allah, ba'da subuh ba'da asar, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Selesai baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ibu baca fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Kalau takut diguna-guna orang tambahin Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tiupkan. Ya Allah, mudahkan urusan anak dan suamiku, lancarkan usahanya, jangan biarkan ada orang yang mengganjalnya. Begitu mau berangkat, Mas, ujung-ujung nih Mas, sampai habis. Insya Allah mau ngamuk gajah mata tidak akan bisa ganggu. Naik karirnya, naik pangkatnya, sukses sinaunya. Allahumma, Allahumma. Tadi tawasulannya, tapi aku wiridanku apa namanya? Ya aku. Masih berapa menit aku? Wah,
sedikit lagi. Boleh? Tasbih cukup ibu. Insya Allah kalau panjenengan benar, obatnya apa? Tasbih. Unjuknya pimpinan, kali bersyukur kali bar. Saya bisa unjuk you Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Mohon kalau ijazah kan panjenengan cukup nyebut kabil itu nggih, aja cukup di tasbih. Mohon. Buku-buku nggih. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mundur bahwa sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Nyang-nyangan dipilih rakyat. Jadi piyambake nggih pantun piro wae regane salat tani ning melas dak kayate ora kuat aja larang-larang BBM iki kan kuwi kira-kira. Pemimpin belani rakyat, mikirin rakyat, walaupun dirinya kuat. Kanjeng Nabi satu hari satu malam tidak kurang 50 rakaat. Keluarganya sehari semalam ahlul baitnya 50 rakaat, tapi untuk umatnya dikurangi minta dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Soal dumateng Gusti Allah mergo pikantuk saran saking Kanjeng Nabi Musa mirengake dawanipun wong tuwa yang sepah niku senajan yo pangkate sak isormu ning pengalaman luwih dhisik tinimbang awakmu. Rungokno tutune wong tuwa, aja sombong, aja ngino karo wong tuwa. Yen elek-elek pancen wong tuwa yo elek tenan dadane ngono. Ini Kanjeng Nabi Musa itu manut karo wong tuwa nggih. Ini ngomong kayak gini ngerti lah ngomong kan? Ngomong gini kamera ngomong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen bagi-bagi kalimat itu sebenarnya Gusti Allah kesejahteraan keselamatan mboten kangge kula piyambak umat kawula. Lah ngono iku. Cece kalau dhewe nek suki mesti awake dhewe. Mula-mula ini usul karo PBNU mikirin anak-anakku bangsa. Doakan Bapak Ibu, saya sedang bicara dengan bagian bisnis PBNU Gus Hendi, sedang menghubungi beberapa pengusaha supaya membuatkan supermarket bangsa. Kemarin sudah ada 2 pengusaha yang katanya mau, itu di rumah saya hubungannya, kalau saya itu meras dari 2 bangsa. Masya Allah. Sawah kering-kering sepatunya petung kilo korosor. Masya Allah. Saya dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur sing ngancani saya bangsa. Masya Allah, tanpa perhitungan. Saya yakin sebelum kita para kiai masuk surga mungkin bangsa duluan. Ya pengajian kiai itu nurau bangsa Rasulullah ini gitu. Itu pengajian. Saya pilih Cilacap ini percontohan. Haji sudah berhasil gitu. Sama ini surga 1 motor Cilacap bisa. Kira-kira. Kalau masjid Nurul Fatah ini dijadikan proyek percontohan, besok di sini bikin warung bangsa, urunan. Panjenengan setia betul. Mau saya hubungi, panjenengan saniki lillahi ta'ala ngumpul ke sedikit itu saya ngurung-ngurung sampai 10 nanti yang wis kumpul setahun panjenengan kumpul ke sampai mencapai 200 juta gawe warung bangsa. Ikhlas mboten? Ikhlas. Lagi semaku koyen NU. Jangan sampai musibah tuh saya pikirin. Tenang musibah saya pikirin itu apa murah dong. Jadi nanti anak-anak kita dalam berjuang untuk ikhlas, jangan sampai habis jagain kiai sampai ke rumah diomelin istri. Gila, oh itu aku mikir, aku perlu ngerti tugas motor seperti dapat duit. Mana aku? Terus barang-barang. Allah, ini kaki dia sih kaki dia ini sih. Kamu betul kaki dia. Sudah ikut sih. Nah, tapi Allah buat itu. Ini ibu yang dari kecamatan ya. Menurut saya mau nanya ibu dulu. Saya ingin di sini ada warung walaupun kecil-kecil tapi ada membaca. Saya mau todong ibu dari kecamatan 10 juta sekian ya. Terserah mau berapa tahun ya.
Nanti ibu saya ngatur kalau Pak Camat atau Pak Lurah KB, aku minta dari kecamatan minimal 20 juta. Siap ya? Iya, pemimpinnya kayak gini gimana rakyat? Saya mau tunjuk siapa di antara yang hadir di sini siap modal pertama 10 juta. Siapa angkat tangan? Oh, ini paling buri KB. Ini yang punya berapa? Hah? Ya ini adik kelas saya, jadi saya dikasih nanti besok cari modal pertama 10 juta tanggung jawabmu, aku nggak ngerti. Karena nggak dapat jangan aku teman saya. Ada yang punya uang 10 juta nggak? Terus nggak usah khawatir. Nanti biar Kiai Amir nih, teman saya ini, soal Kiai, terserah bagaimana caranya. Pokoknya berkah Rajaban hari ini, buatkan usaha buat bansel bareng-bareng. Jangan diganggu duitnya. Kurang duit, minta saya, tak mau balik, kenapa bisa dulu. Sallallahu Muhammad. Itulah Rasulullah SAW mengingat umatnya, sayang umatnya. Oleh karena itu mari bareng-bareng kita baca salawat ibu ya. Sekarang ya, semangat, please. Jangan mangkuk di belakang karena sih suaranya api mau. Ya. Nanti gantian ya sama saya.
saya sudah ijazahkan pasti hamba semua. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di untuk kita belajar nanti dengan mobil sudah otomatis. Yuk kita buka saja biasanya ini sama-sama belajar surat Al-Fatihah. Kita juga telah sudah belajar Muhammad yang khusus dengan bahasa Masyari, Rasulullah, Khalil, dan orang yang lainnya menitis terjadinya ulama yang ada dari Lampung kita sendiri terkhusus bagi para pendiri, perintis dan wakil serta jamaah dan pengurus para pengasuh masjid Nur Fatah yang telah berbulan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kuburnya dan memberikan kesabaran kepada kita untuk mengikuti jalan dan perilaku. Inilah hati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hati Rasulullah. Ini masih ada maksudnya. Allah hayatnya. ويرفعون بعين أصواتهم الفاتحة. Mungkin ini yang saya sampaikan pada hari ini. Dan hari Muhammad untuk kita semua dan Muhammad juga yang benar-benar merupakan kami sebelum diputas berkenan semua kali untuk berdiri semua. Meskipun kita berbeda, tetap kita masih sama. Jangan sampai kemasukan amalia orang-orang yang suka mengkafirkan sesama. Kita nih yang Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ini jangan buka dulu, mau diputas doa oleh sebelumnya di sini. Saya sebut tembak mau itu dari terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni doa. Doa akan dipimpin oleh beliau
Romo Kiai Ahmad Samsudin, kepada beliau diserahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'bana wa ballghna Ramadan wa ballghna Ramadan wa ballghna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wa rifatan ba'disat wa najatan minan nar. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin wa alhiqna bis-sholihin wa alhiqna bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tadi acara pada kesempatan kali ini telah selesai. Marilah kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.